Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafitri. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan public relation atau kehumasan mata kuliah manajemen humas yang diampuh oleh dosen Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Secara umum, ilmu kehumasan atau public relation ini memang baru di bangsa kita, dan di bangsa kita ini ilmu public relation itu memang baru berkembang. Namun di dunia internasional, ilmu tentang kehumasan atau public relation ini merupakan bukan hal yang baru lagi. Tentu jelas bahwa negara kita ketinggalan dengan ilmu public relation ini. Nah, coba kita lihat bagaimana perkembangannya dari manajemen humas atau public relation ini. Dari satu pihak merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, secara termasuk sosiologi ataupun psikologi. Bahkan yang paling menentukan jajaran ilmu komunikasi yang banyak adalah public relation atau kehumasan ini. Ilmu kehumasan atau ilmu komunikasi yang terdeteksi dalam keilmuan manajemen humas atau public relation ini. Public relation bahkan istilahnya kalau kita coba review kembali itu muncul mulai pada abad 20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Jadi berkembangnya memang di Amerika Serikat pada abad ke-20. Humas itu lahir karena adanya kemajuan dalam bidang kehidupan dan adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia dalam kelompok-kelompok serta dalam tujuan-tujuan yang tidak sama, namun dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, untuk mencapai tujuan itu memang diperlukan kerjasama hampir semua dari kedua belah pihak demi kepentingan bersama pula. Maka pada saat itu terjadinya revolusi industri, dan pada saat itu jugalah dianggap sebagai pemicu lahirnya dari kehumasan atau public relation ini. Sebelum kita lihat revolusi industri di Amerika, sebenarnya kalau mau jujur, ketika kita coba lihat secara detail persoalan atau keilmuan dari kehumasan ini, justru sebenarnya sudah ada cikal bakalnya atau muncul bahkan diterapkan dan sudah diterapkan di abad-abad yang lalu. Misalnya dalam kisah penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman dengan upacara yang meriah untuk menghormati kedatangan tamu yang istimewa. Jadi proses penyambutan kedatangan tamu istimewa melalui beragam upacara dalam rangka tujuannya untuk menjaga hubungan baik, memunculkan kenyamanan dan merasa dihargai oleh publik yang menunggu, yaitu ilmu dari public relation tadi. Bahkan di zaman Ratu Balkis ketika menyambut Nabi Sulaiman, setelah itu ada peristiwa penyambutan Mark Antony di tepi Sungai Nil. Coba kita googling lagi yang dilakukan oleh Ratu Cleopatra, wanita yang paling cantik di dunia. Sampai saat ini masih belum ada wanita yang mampu mengalahkannya. Sugesti bahwa indikator wanita cantik itu ada di tangannya. Cleopatra pada saat penyambutan Marken Seni oleh Cleopatra di pinggir atau di tepi Sungai Nil dengan segala keindahan yang didesainnya untuk menghargai Mark Antony, memunculkan kenyamanan dan ketentraman perasaan dari makan seni and the gang. Ketika datang di Sungai Nil, hubungan luar biasa terjadi antara Cleopatra dengan Mark Antony. Saat itu
Kenapa merasa dihargai? Jadi hubungan timbal balik antara yang menunggu dan yang menyambut itu kita sebut sebagai lembaga perusahaan dengan masyarakat. Dengan masyarakat, siapa masyarakat dan pabriknya. Iman Antony, sehingga ada kesepahaman antara kedua belah pihak yang terjadi pada beberapa abad yang silam. Nah, sesuai dengan pendapat, kita simpulkan bahwa humas atau public relation itu memang ada prinsipnya, mempunyai fungsi untuk menumbuhkan relasi baik antara setiap komponen masyarakat yang membutuhkan motivasi yang ada dan menjadi proaktif yang publik. Yang dimaksud dalam PR atau public relation itu adalah kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan atau public relation internal, apalagi eksternal menjadi internal, apalagi eksternal menjadi internal. Nah, sekarang kita review sedikit sejarahnya dalam sejarah perkembangan public relation yang dipelopori. Jadi, kalau ditanya sekarang siapa bapak public relation internasional, adalah Nice Fadli atau Evili. Dia disebut sebagai the father of public relation. Relation itu sekitar tahun 1910 atau sekitar 1910-an. Nah, pada saat itu ia berhasil mengulangi yang tadi kita perbincangkan, dari peristiwa kelumpuhan industri batubara yang saat itu hampir terjadi di seluruh Amerika Serikat. Maka cikal bakal munculnya keilmuan public relation atau kehumasan ini memang berasal dari Amerika dan dipelopori oleh father of public relation yang bernama V.V. Lettergic atau Ivley. Perlu saudara ketahui sendiri bahwa seorang wartawan memang orang yang bersifat menulis berita dan mencari sumber informasi dari berbagai sumber dan fakta-fakta. Namun melalui itulah konsep public relation dikembangkan dalam proses menyelesaikan kelumpuhan industri yang terjadi. Makanya sampai sekarang saat ini dikenal sebagai father of public relation, dan gagasan pemikiran dari EU saat itu dalam mengembangkan perbaikan pembaharuan itu dinamakan dengan The Declaration of Principles. Jadi ada prinsip-prinsip yang dideklarasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kemasan atau public relation. Yang intinya PR ini tidak diabaikan dalam proses manajemen industri. Artinya pada saat itu yang namanya ada batasan yang luar biasa antara pengambil kebijakan dengan mereka disebut sebagai buruk atau baiknya dari level yang dianggap, dan menjadi pelaku atau yang menjadi pembuat produk yang membuat level pembuat kebijakan itu menjadi kaya raya. Justru pada saat ini ada level di sini, yaitu dibatasin pada saat revolusi industri di Amerika itu terjadi. Konsep-konsep kehumasan atau public relation yang sudah mulai ada di bawah dalam penyebaran informasi tentang terkait proses pengumuman bahwa menebarkan simpati yang disampaikan kepada publik. Namun kita harus mengetahui dengan jelas, bahkan dalam keontekan sejarah, maka humas atau public relation itu otentik berkembang dan muncul sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga proyek mercusuar berbentuk citraan dengan adanya Radio Republik Indonesia atau RRI, dan pada saat itu disiarkan melalui TVRI atau RRI. Terkait dengan proklamasi 17 Agustus 1945, bahwa dalam perkembangannya ada DIPEN.
dan Dipen itu sebagai jubir dan ada Depkominfo pada saat itu. Baiklah, sekarang kita akan melihat tentang bagaimana perkembangan public relation dalam sektor atau tahap demi tahap sebagai sebuah kajian keilmuan yang sebagai sebuah kajian keilmuan yang kini ilmu itu bisa melahirkan berbagai teori dan paradigma termasuk konsep ilmu itu sendiri. Sedangkan PR itu adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Jadi, tolong diingat sebagai kajian ilmu. PR itu melahirkan banyak sekali paradigma dan konsep-konsep ilmu terkait dengan kepintaran. Sedangkan sebagai profesi adalah sebagai fungsi atau kegiatan yang bersifat praktis sebagai ilmu. Tentunya banyak berbicara tentang berbagai penelitian ke-PR-an yang dapat menguji atau memverifikasi terkait dengan teori termasuk sebagai pemecah masalah atau menemukan fakta-fakta lapangan terkait dengan persoalan yang dialami sebelum organisasi sebelumnya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.